أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وأمدنا بأسراره وأعد علينا ببركته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab as-saidi wa dzabaih, bab tentang perburuan, wa dzabaih dan pira-pira sembelihan. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittakhaza, man sapana wong ittakhaza kang ngalap atau ngingu sapa man kalban ing asu illa kalba masyatin o soidin o zar'in, kecuali asu kalba masyatin, asu kang ngreksa hewan, hayawan, au soidin atau asu kang ngreksa iwak, au zar'in atau asu kang ngreksa tanduran. Untuk kisah maka den kurangi min ajri saking ganjarane man kullayamin setiap hari qiratun pirang-pirang ganjaran sak gunung Qirat. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali ada 3 anjing yang diperbolehkan. Jadi intinya itu kita tidak diperbolehkan untuk beternak anjing gitu ya, karena anjing adalah hewan yang diharamkan. Tetapi ada beberapa yang diperbolehkan apabila anjing itu dipakai untuk menjaga hewan, menjaga ikan atau menjaga tanaman. Karena apa? Kalau di penjelasannya itu karena anjing itu punya kelebihan di antara hewan-hewan yang lain untuk memantau anggotanya, termasuk juga memantau kita. Anjing itu kalau kita dekati itu pasti biasanya menggonggong, tetapi kalau sudah kenal dengan kita, kalau sudah menjadi sahabat itu tidak apa-apa. Pernah pengalaman punya anjing? Jadi saya nggak pernah punya, tapi pernah tinggal di rumah yang ada anjingnya itu. Itu pertama tuh kita diingus-ingus semua tuh, baju celana kita itu dan digonggong. Tapi setelah hari kedua itu mereka tidak lagi menggonggong dan tidak mengingus, menciumi baju tangan kita itu karena sudah kenal. Ini artinya memang kecerdasan anjing itu katanya itu tinggi dibanding dengan hewan-hewan yang lainnya. Maka di sini ada pengecualian apabila dia memang dimanfaatkan sebagai penjaga ternak kita, menjaga soid itu ikan atau menjaga tanaman, itu diperbolehkan. Bahkan kalau di UIN Jakarta itu rektornya punya anjing itu ya untuk menjaga itu, karena dia orang Mesir, hidup lama di Mesir, jadi mungkin mazhabnya berbeda. Tapi kalau kita itu kan, kalau anjing kayaknya sudah belum apa-apa, sudah ini ya, sudah takut najis mughaladah itu. Ya nggak apa-apa, kita sesuai dengan mazhab kita Imam Syafi'iyah itu. Tetapi di sini di hadis ini ada pengecualian, diperbolehkan. Termasuk kalau besok di antara panjenengan yang jadi polisi, kemudian nanti di bagian sabara yang biasanya menggunakan anjing pelacak untuk mencari pidana kriminal, ya berarti diperbolehkan, karena itu adalah ada kepentingan yang penting untuk anjing itu. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arsalta arikalane nutus sira kalbaka ing asu sira fal krismullahi alaihi, maka
nyebut bismillah ismi Allah alaihi ngatasi kalbaka. Apabila kita tadi kita punya anjing dan kemudian kita melepas anjing, kita bacakan fazkurismallahi alaihi, maka fa'in amsaka arikalane entuk apa kalbaka alaika ngatasiro fa'adrok tahu maka nemu sirohu ing kalbaka hayyan hale urib fa'adrokathu, iya maka nemu sirohu ing kalbaka hayyan fazbahuhu, maka sembelihlah tadi bukan anjingnya tapi syaitnya itu. Fa'in nafsaka anaka fa'adrokathu hayyan fa'azbahu, maka nyembelih sirohu ing syai'un. Apabila kita punya anjing dan kemudian anjing itu bisa menangkap hewan, tentu tidak di hewannya tetangga ya, bukan pitiknya tetangga, tapi mungkin pitik atau apapun hewan yang ada di alas. Fa'azbahu, kalau itu masih hidup maka sembelihlah. Wa in adrakathu qad qutila wa lam yakul minhu fakulhu. Wa in adrakathu lamun nemu sirahu ing syai'an qad qutila, teman-teman dipateni lo syai' wa lam yakul lan mangan sapa kalbak min usakin syai' fakulhu, maka mangan sira. Jadi kalau anjing itu mendapatkan hewan, tentu hewannya yang halal, kemudian sudah meninggal, walam yakul, dan anjing itu tidak makan, maka boleh kita memakannya. Wa in wajadta ma'akal bika kalban huirah wa qad qatala fala ta'kul. Apa wa in wajadta lamun nemu sira ma'akal bika beserta asusira kalban ing kalban huirah liyane kalbik wa qad qatala, teman-teman mati apa huirah kalban huirah fala ta'kul, maka aja mangan sira. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu. Fa innaka maka sakmene sira kula tadri ora ningali sira ayyuhuma qatalahu ing indi qatalahu mateni, ayyuhuma ing indi kalbik dan kalban, qatalahu mateni hu ing ghairah. Ya, ayyuhuma qatalahu, mana yang mematikan, ya yang membunuhnya. Wa in romaitan lamun manah sapa sira bisa kelawan panah sira fadzkurismallahi, maka dengan fadzkur, dengan membaca bismillah. Fa in ghaba, maka lamun ilang angka saking sira yaman ing sudidina, fa lam tajid, maka orang nemu fi ing dalam fa in ghaba angka yauman falam tajid fihi illa athara sahmika, falam tajid, maka orang nemu fi ing dalam ghaba illa athara sahmika, kecuali labet panahmu, fakul, maka makan sira fi in syi'ta. Wa in wajadtahu, lan lamun nemu sapa sira hu ing ghaba, fa in ghaba angka yaman falan tazbi illa athar samika fakul insita. Wa in wajadtahu hurikon, jadi syai' yang wa in romaita bisamika. Wa in wajadtahu, lamun nemu sira syai'an hurikon halak garam fil ma ing dalam banyu, fala takul, maka aja mangan sira. Jadi kalau tadi anjing yang berusaha, wa in romaita, lamun kalau kita yang memanah dengan membaca bismillah, fa in huwa angka yaman falan tajid fi ila farsamika fakul insita, maka ketika kita tidak tahu dan kita menemukan apa yang kita panah, illa farsamika fakul insita, maka kita boleh memakannya. Wa in wajadtahu khuriqan fil ma'i falan ta'kul. Tapi kalau yang dipanah itu kemudian tenggelam, fala ta'kul, maka jangan makan sira, karena tidak tahu apakah itu karena panahan kita atau karena tenggelamnya matinya itu. Ya kan, yang boleh mati di air itu kan hanya
ikan ya, ikan itu bangkai ikan boleh, tapi kalau kambing kemudian dipanah kemudian belum mati dia garam, berarti matinya kan bukan karena panahan. Kalau karena panahan boleh, asalkan tadi fadhkur ismallahi alaihi. Tapi kalau dipanah belum mati kemudian garam, fala takul, maka kita jangan memakannya. Jadi ini beberapa bentuk ya tentu ini disesuaikan dengan kondisi pada zaman dulu ya. Jadi melakukan perburuan pada zaman dulu. Kalau sekarang kayaknya sudah tidak berlaku lagi semacam ini. Kalau kita di hutan-hutan, melihat hutan-hutan di luar negeri itu yang luas seperti di Australia itu kan sudah manahnya sudah tidak pakai romaita bisahmika, pakainya alat semua, dan bahkan bukan alat untuk menembak tetapi alat untuk dikurung gitu ya, karena mereka katanya itu kambing atau yang lain, kalau di luar negeri yang non muslim kan bisa rusa, bisa yang lainnya, dibunuh dengan disembelih, itu katanya enak disembelih, artinya ditembak dengan disembelih enak disembelih. Itu saya juga belum merasakan kalau selain kambing atau ini. Wa'an Adiyah, monggo Wa'an Adiyah siapa? Wa'an Adiyah radhiyallahu anhu. Dia katanya kepada Rasulullah SAW. Sunnah. Rasulullah SAW menjawab, apabila terkena bagian yang tajamnya, maka makanlah buku-buku. Dan namun jika terkena dengan bagian makannya saja, kemudian tewas, maka termasuk binatang yang terkubur, dan janganlah kamu memakannya. Ya, jadi tadi melanjutkan di depan ini, kalau buruan kita itu mati karena tertembak, itu ketika kita nembak dengan bismillahirrahmanirrahim maka diperbolehkan untuk dimakan. Tapi wa idza asadda bi ardi faqatala fa innahu waqidun fala ta'kul. Tapi kalau matinya bukan karena tadi landepe pedang atau landepe bukan karena tembakan kita, maka tidak boleh dimakan, karena tadi seperti tadi. Jadi kalau mau tembak kemudian dia masih bisa lari, setelah lama baru meninggal, nanti bisa bukan lagi hasil buruan, tetapi itu adalah bangkai. Dan kalau bangkai berarti fala takul, kita tidak boleh memakan ya, laki-laki kontak zaman dulu ya. Dan tentu sekarang kalau kita mungkin di Jawa, di Jepara, kalau Jepara di mana gunungnya itu, yang di atas itu ya, Bimbang Sri ya, yang di Muria itu mungkin masih ada ya. Kalau di sini di Ungaran sudah ramai, di gunung itu banyaknya rumah dan kendaraan. Monggo lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jika mereka bisa buka apabila telah melepaskan anaknya, apabila angka lalu turunnya dari tanganmu, batas nastabi
itu akan ditemukan fakultu makanlah malam yang pun selama belum busuk. Akhrajahu Muslim. Iya, jadi masih hadis ini melanjutkan idza ramaita bisamika fa huwa ba'anka fa adrakatu fakul hu malam yuntin. Kalau kita berburu kemudian dicari belum ada, setelah lama-lama ketemu, fadrok tahu fakul hu malam yuntin, ya selagi itu masih bisa dimakan maupun dimakan. Karena sesungguhnya kalau mati karena panah kita, mati karena senjata kita, itu diperbolehkan. Maka kalau belum bosok, belum bacin, belum bermasalah, ya tidak apa-apa. Monggo lanjut. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha karena saking itu Aisyah radhiyallahu anha anna qauman satune kaum qalu iku musab sapa kaum bin Nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli alaihi. Inna kauman satune kaum yatuna iku teka nekani sapa kaum na ing kita bilahmi kelawan daging lan nadri kang ora ngerti sapa kita ada karu ana ta nyebut sapa kaum Bismillahi ing Allah alaihi dengan selami amla atau ora apola nulido bisnan Nabi Muhammad samu untuk putra sira Allah ing Allah alaihi wasallam antum yo sira kabeh wa qulu lan ana sapa sira kabeh ku ing rawahul Bukhari. Jadi keterangan dari Syekh bahwasanya ada satu kaum yang berkata kepada Nabi bahwasanya ada kaum yang datang mendatangi kaum yang bertanya tadi dengan membawa daging yang mana mereka tidak tahu apakah daging itu sudah bismillahi atau tidak. Terus Nabi jawab bismillah daging tersebut, kemudian makanlah. Iya, jadi betapa ini ya, betapa hadis-hadis ini mencerminkan bahwa apa yang dilakukan oleh oleh Nabi dan para sahabat itu sangat moderat sekali, tidak kemudian kita terlalu menuntut untuk sesuai dengan teks Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi inna kauman ya'tunana billahmi la nadri azakarusmallahi alaihi amla faqul sammullah alaihi antum wa kuluhu. Ya kalau kita dikasih ya pokoknya dianggap saja ini ya sembelihan benar. Di sini disebutkan karena li'anal muslima la yadzunubi fi kulli syai'in illa al-khair. Ya orang muslim, kita sebagai orang muslim itu pokoknya dikasih ya harus husnudzon lah. Apa yang dikasih oleh orang lain ya tentu orang lain yang baik ya. Termasuk kalau kita punya tetangga non muslim, kemudian mereka ngasih makanan kepada kita, ya memang kita tidak harus iki halal apa enggak ya selagi itu mereknya jelas itu ya saya kira tidak ada masalah. Karena kayak di sini tuh di orang non muslim yang minoritas biasanya mereka lebih memperhatikan. Jadi di sini di RT sini juga ada. Jadi kalau mereka mau ngasih itu pasti biasanya yang terbaik, artinya yang memang halal itu. Dan ya mereka juga sangat hati-hati ketika memberi kita. Maka kalau dikasih ya jangan kemudian ikut disembelih karena bismillah apa ora. Malah kita nggak jadi makan. Sama kalau kita beli ayam orang lewat gitu ya. Ya kan kita tidak mungkin kalau tanya iki pas nyembelih pakai bismillah enggak. Ya kalau enggak ini ya ada teman saya yang gitu yang apa-apa serba harus tahu. Ya cuman kan jadinya nggak makan ayam, nggak makan daging, nggak makan apa karena semua harus tahu. Ayam kalau disembelih sendiri baru makan. Tapi kalau nggak bisa makan. Ini susah sekali. Bahkan kalau kita sebagai orang yang di fikih itu ya kalau kita tidak tahu bahwa itu anjing, bahwa itu celeng,
Ya kan kita boleh-boleh saja menganggap semuanya itu halal itu kan, kecuali ada ini ya diharamkan itu. Kalau itu memang betul-betul anjing. Saya waktu di mana ya di Korea itu. Di Korea itu bareng sama teman ada 10 orang. Kemudian biasa sudah pesen itu. Pokoknya kalau pagi itu makan sebelah sini itu adalah tanpa babi gitu. Dan kita setiap hari makan di situ selama ada 15 hari. Di hari yang ke berapa 10 apa ya, itu ternyata ada perubahan ini koki, pemasak. Dan pemasak itu nampaknya tidak begitu tidak begitu perhatian. Ketika hari ke-10 kita pagi makan itu rasanya beda. Rasanya itu tidak seperti biasa. Dagingnya juga kemeronyos itu. Tapi kita pede aja. Halus paling mungkin masaknya beda. Tapi ya pastilah ini sapi lah. Terus ada yang ngomong juga, ya kalau mama babi ya kita ngerasa kayak babi enak ini. Tapi ada yang ragu. Saya tak tahu saya. Ternyata kita tanya itu, teman-teman sudah selesai semua, dia baru tanya, masuk ke koki tanya, ini daging apa? Ternyata ini kokinya baru, dia tidak tahu aturan apa. Kalau yang di sebelah sini khusus itu harus sapi, ternyata babi juga itu. Jadi kan kalau kita tidak tahu kan nggak apa-apa, mau sekadung itu makan maksudnya tok kayak mana ini. Jadi kalau kita kayak gitu ya nggak usah kemudian kita harus dilodok-lodok di tok kayak itu kan nggak usah. Sudah waktu masuk ya anggap saja itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti kita puasa, kalau terlanjur kita makan di warteg 2 piring ya katanya kan nggak apa-apa. Tapi ya kalau makan 2 piring ya nggak mungkin, nggak lupa itu. Jadi itu kayaknya hadis-hadis semacam ini menandakan kita itu ajaran kita itu ya sangat moderat terhadap zaman sekarang ini. Kita tidak harus tadi apa-apa serba ditanyakan. Tadi yang di atas malah kalau tidak ya pokoknya faqala samullah alaihi wa antum wa kulu. Ya kalau belum tahu pokoknya bismillah ya ketika kita mau makan, insyaallah kita halal. Ya ini saya kira tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mas Ismail. Monggo lanjut. Wa an Abdullah bin Muwaffal saking Abdullah bin Muwaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. Setelahnya Rasulullah negah setan Rasulullah anil haji saking balang pikir waqala anil muslimin anil nabi innaha satamnya al-haji la tasriku iku ora berburan sapa sira saidan ing berburan wala kan kaulan ora nyatoni nyatoni apa al-haji aduan ing musuh walakinnaha tetapi al-haji taksirus sina iku mecah al-haji ing untuk watak tau lan nuklek al-aina ing moto mutafakun alaih. Dari Abdullah bin Mubarak bahwasanya Rasulullah SAW melarang berburu dengan al-haji, melempar kerikil. Waqala dan bersabda, kali Nabi bersabda bahwasanya sesungguhnya al-haji atau melempar kerikil itu bukanlah berburu, dan al-haji adalah hanya, dan al-haji tidak melukai musuh, tetapi al-haji itu hanya sekedar meletakkan gigi dan membutakan mata.
Iya, jadi berburu itu ada alatnya ya. Jadi sejak dulu sampai sekarang, yang jelas itu alatnya sungguh-sungguh sebagai alat perburuan. Kalau alatnya hanya kerikil, hanya batu-batu kecil, itu namanya bukan berburu, karena tadi innala tasidu dan itu bukan alat berburu. Karena apa? Karena ya kalau hanya kerikil itu kan tidak bisa melukai binatang gitu ya. Tetapi juga kalau kena gigi ya bermasalah, kalau kena mata juga bermasalah. Intinya kalau kita berburu diutamakan dengan alat yang apa tadi landep itu apa istilahnya, alat yang memang langsung mematikan. Karena sungguhnya kalau kita membunuh, kalau kita menyembelih itu dengan alat, diminta untuk dengan alat yang tajam. Jangan sampai kita nyembelih alatnya ora tajam, itu juga justru melukai. Ya kita membayangkan andaikan kita dibunuh kemudian dengan cara istilah kalau dalam film PKI itu kita dibunuh itu dengan kakinya dipotong dulu, tangannya dipotong dulu, betapa nikmatnya kan. Tapi kalau langsung ditembak dus kayaknya langsung entah kemana gitu ya, yang penting langsung meninggal itu. Maka kita juga mengandaikan ketika kita menyembelih berarti dengan alat yang tajam, ketika kita membunuh juga sama dengan alat yang tajam. Sini ada yang bisa nyembelih ayam enggak? Ada ya. Saya sampai sekarang itu kalau menyembelih ayam itu kelingan nyembelih sendiri, makanya enggak berani itu. Monggo lanjut. Musuhnya Wala mendikasi mati atas kaki itu ojo ngalak atau agar usul kebesaran institusi diri yang betul dalam syariat karuhu utawa roh aku london yang sasaran di dalam hati yang dilakukan oleh Abdul bin Abbas ini adalah dua perintah larangan bahwasanya kita tidak boleh menjadikan suatu benda yang hidup atau hewan yang hidup sebagai sasaran. Maksudnya hewan yang hidup? Jadi kayak mungkin ada kambing bisa dikatakan kemana kambing yang masih hidup, atau mungkin burung yang ayam yang masih hidup masih hidup itu harus dibuat sasaran tembak. Iya, jadi di hadis lain itu disebutkan la'anallahu min fi'li hadza. Jadi kalau apa maksudnya hewan-hewan yang mempunyai roh itu di sini disebutkan itu hewan-hewan yang piaraan itu. Jadi seperti dara, burung itu nggak tahu di sini kok berarti la tatsa'an bi roh audun. Jadi yang menjadi harusnya yang menjadi perburuan itu adalah hewan-hewan yang ada di itu di apa namanya di tengah hutan itu. Kalau berburu di desa kan manuk sudah ada yang punya gitu. Berburu berarti di tempat yang jauh. Makanya sini la tattakhidhu sya'an fi ar-ruh di situ memang teksnya adalah hewan yang punya roh. Ya semua hewan punya roh menjadi sasaran. Tapi yang dimaksudkan adalah hewan-hewan ini yang hewan-hewan yang menjadi kebiasaan manusia itu kalau bisa jangan di apa ya, kalau sekarang itu ada ini ya apa namanya hewan-hewan piaraan yang dilindungi oleh negara itu kalau apa manuk-manuk itu kan banyak yang dilindungi oleh negara, termasuk burung Garuda itu sekarang ini katanya hampir punah. Karena apa? Karena memang semakin sedikit, tetapi dengan dijadikan sebagai cagar alam katanya masih bisa dipelihara burung Garuda. Kalau Garuda yang sudah ada, nggak ada nanti dasar apa namanya lambang negara kita sudah nggak ada. Monggo wa an Rafi.
Topin terus Nabi di asli dan kelawan mangan syak di hadis ini diriwayatkan Abu bin Malik bahwasanya ada seorang perempuan yang menyembelih kambing dengan menggunakan batu. Kemudian Nabi dikatakan Nabi ditanyai dari masalah-masalah itu. Kemudian Pak Amaro kemudian Nabi menyuruh untuk memakannya. Rawahu Bukhari. Iya. Terus senang dia. Aku mengko mangan saka sira laisa ora ana apa ma iku asinu utuh paduluro lan kuku amasinu anapun utawi untu fa'atmun iku belok wa aman furu lan anapun utawi kuku famudal apasyati iku kemane wa apasyah mutafakun alaih. Jadi film hadis Rasulullah sabda, apa saja yang dapat menumpahkan darah dengan diiringi harus diiringi dengan sebutan nama Allah, maka makanlah. Yang penting bukan dengan gigi dan kuku, sebab gigi dan kuku adalah tulang, sedangkan kuku adalah bisu. Sedangkan sebab gigi adalah tulang, sedangkan kuku adalah bisunya bangsa. Jadi hadis yang 9 sama semangatnya dengan yang di atas ya. Pokoknya ma anharud dama wa zikrasmullahi fakuluhu. Apa yang bisa mengalirkan darah, termasuk tadi zabhat satan wihajarin, termasuk dengan batu, itu fakulu, maka makan kamu sekalian, diperbolehkan untuk menyembelih itu, kecuali gigi dan kuku. Kenapa gigi dan kuku ini tidak boleh untuk menyembelih? Kalau kita menyembelih dengan gigi, ya wa amasnu fa'athmun, itu tidak diperbolehkan. Begitu juga kuku, yang sering main kuku ya, atau kalau gigi itu cokot gitu ya, itu tidak boleh meskipun binatangnya meninggal. Ini ada pengecualian gigi dan kuku. Kalau kita membunuh hewan dengan gigi kita kan sama saja kan, kanibalisme. Kalau kita lihat kucing makan tikus itu kan dengan gigi. Kalau kita makan kambing dengan gigi kan sama aja dengan itu. Maka ini laisa sinna wa zufur. Monggo lanjut. Melarang membunuh binatang dengan dawati usul dengan diikat lantas di tanah. Riwayat Muslim. Ayat talasya'ul minad dawabi sabrun ya, alon-alon itu. Jadi tadi disampaikan ketika kita menyembelih, kalau bisa dengan benda yang tajam, karena kalau benda tajam itu langsung mati. Kalau kita sering melihat di Idul Adha, itu cara menyembelih itu kan banyak sekali ya. Tapi jangan sama seperti orang India, nyembelih baru separuh tinggal, kemudian sapinya malah lari-lari sudah kesembelih itu. Kalau itu kan kayak kas.
maka harus dengan pisau atau golok yang tajam. Lanjut. Wa an Shaddad bin Aus dengan sanding Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala mendengar dengan Shaddad bin Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tuhune Allah iku kataba mulai sebelum Allah alisana ing kebagusan ala kulli syai'in ing atase satu-satu siji. Fa'idha kotaltum yang dalam nalikane madani sapa sira kabeh fa asimu mongko berbisa sira kabeh al-qiblata aikin kae madani. Wa idza dakahtum yang nalikane nyembelih sapa sira kabeh fa asimu mongko berbisa sira kabeh al-qiblata ing tinggal madani. Walu hidda lan titik ambek sira hukum Sebuah hukum sareng sira kabeh sebelum tahu ing akim ahad wal yuri ngepenakan lan penakno sebab ahad debi hadahu ing sembelihane ahad. Keterangan dari Shaddad bin Aus bahwasanya Kanjeng Nabi pernah sabda sesungguhnya Allah itu menulis kebaikan adalah kebaikan itu ketika kamu membunuh maka bunuhlah dengan yang baik, ketika menyembelih sebenarnya dengan yang baik, dan tajamkanlah pisau dan berlakukanlah dengan baik dengan sembelihnya. Ya, intinya kata bal ihsan ala kulli syai'in. Allah itu memperlakukan baik terhadap segala sesuatu, termasuk kepada kita. Ini kan soal penyembelihan. Jadi menyembelih itu juga perlu teknik penyembelihan yang bagus. Maka tadi saya sampaikan kalau Idul Adha biasanya banyak di-share itu ya, bagaimana cara menyembelih sapi dengan baik. Karena kalau di kita itu menyembelih sapi kan pokoknya sapi tal ini langsung dibagi, sapinya malah stres sebelum disembelih itu. Maka ada beberapa yang cara yang lebih humanis. Kalau humanis kan manusia ya lebih binatang lah gitu ya. Jadi menyembelih tanpa melukai yang disembelih itu saya kira banyak modelnya itu, termasuk kepada mungkin ayam, juga kambing atau yang lainnya. Pokoknya kalau kita nyembelih sebaik-baiknya, meskipun sesungguhnya nyembelih itu kan tidak baik ya. Kita sama makhluk Allah kok tidak melukai. Tapi ya ini tadi kalau orang yang takut menyembelih itu karena ketika nyembelih terus kelingan gulune dewi. Tapi kalau yang bisa ya alhamdulillah. Lanjut. Orang Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu saking Abi Sa'id Al-Khudri qala ngendikan sinten Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi ngendikan sinten Rasulullah zakat janin utawi sembelihan janin zakat itu sembelihannya induknya dan Allahu Ahmad Rasulullah SAW. Dari Abi Sa'id Al-Khudri pernah berkata bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengikat sembelihannya janin itu cukup dengan sembelihannya induknya janin. Rawahu Ahmad. Ya, jadi kalau ada kambing yang sedang hamil, kemudian ternyata di dalamnya ada anaknya udah besar, yang penting ibunya sudah sembelih, berarti anaknya itu juga boleh dimasak juga, karena itu adalah bagian dari zakatul ummi. Satu lagi, apa Mas? Wa an Ibnu Abbas
Abbas wa bin Abbas radhiyallahu anhu muridnya Allah wa bin Abbas dan Paman Abbas anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. Salam qala Rasulullah Nabi al-muslimu al-muslim yakfi kunuku yakfi kunuku muslim Allah asmane muslim Fa'in nasyam kelaman lali sopo muslim ayu samia yang yento merdo asmone Allah dinayan bahu nalikan ini merdo sopo muslim lali sami mongko merdo asma Allah sopo muslim cuma yakun di mangan yang jaga mau sopo muslim akal jangan tersebu ika hadis ada rasulnya sebelum melakukan hadis rawat akal rawi fi jadi yang terdapat dalam akalan rawi tersebut dan tersebut utawi dari isnad dan ukuran dalam sanad hadis Muhammad bin Yazid sanad Mahfuz dan Muhammad Yazid misalnya utawi bilang Muhammad sudu pun do itu banget namanya akalan bakal jadi maka ada hadis Abdul Razaki sopo Abdul Razaki misalnya yang sangat nasahih Ibnu Abbas bareng Ibnu Abbas mau bukan oleh hadis mau apa kalinya ketika hadis berlakukan itu kedua hadis syahidin utawi syahid saksi mengang seni indah Abi Dawud mengenai Abi Dawud fi ma'rusihin dalam risalah tidak di lawan-lawan bukan apa zabihatul muslim lagi zabihatul utawi sembelihane Zabihatul muslimi zabihatul muslim adalah sembelihane muslim halal 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 zakaro kodo kunyukut isma ing asman Allah ada yang atasnya zabihat amlam yadikur atau orang ikut yang zabihatul muslim wali jaluhu wali jaluhis mau muakaf untuk muakaf musakuna jadi sikot. ya di sini adalah bahwasanya sembelian orang muslim itu meskipun tanpa menyebut asma Allah itu tetap halal, tapi sebelum makan itu dianjurkan untuk menyebutkan asma Allah. Al-muslimu yakfihi ismuhu. Hunya kembali ke mana muslim ya? Muslim. Iya, jadi kalau al-muslimu yakfi ismuhu berarti kalau nyembelih namanya Imam Yahya berarti sudah ya. Sudah karena kan cukup dengan namanya. Jadi kalau ada ini kan pendapat ini kan berarti kan kalau nyembelih tanpa fa inna sa'yusamma hina yazba'u falyusamma summal yakul. Jadi kalau lupa itu pokoknya kita bacakan bismillah semua kemudian kita makan. Kalau saya iya al-muslim yakfi ismuhu, kalau al-muslim yakfi ismuhu nya kemarin muslim berarti kalau kita muslim itu pokoknya karena kita muslim dianggap sudah layak menyembelih gitu ya, meskipun kita lupa untuk membaca bismillah, karena dalam diri seorang muslim berarti pasti kalau orang muslim menyembelih kan bagus dan ia dianggap sudah bismillah gitu. Maka fa innasya ayyusama hina yathu fal yusamma summal yakul. Di riwayat lain zabihatul muslim halalun zakara smullahi alaiha amlam yadhkur. Kalau kita muslim berarti kita sembelihnya halal meskipun tidak dengan bismillah. Nah ini untuk memudahkan kalau kita makan makan ayam yang beli di pasar, ya tidak mesti itu baca bismillah ya, kita anggap saja pakai hadis ini ya. Sini beliau insyaallah orang Islam, di Indonesia kan mayoritas Islam. Beda kalau di luar negeri. Kalau di luar negeri itu kalau kita mau makan beli daging itu pasti kalau orangnya tahu kita muslim pasti akan dicarikan yang ada tulisan halal.
Kalau kita beli di pasar kan nggak ada halal-halalan kan ya. Semua pokoknya ya itu karena tadi kita mungkin perlu pakai hadis ini. Jadi zabihatul muslim halalun zakarasmallahi alaiha amlam yazkur. Pokoknya yang menyembelih orang muslim ya insya Allah halal ya, karena kita tahu bahwa di Indonesia 86,8% itu muslim. Jadi biasanya yang tukang-tukang nyembelih itu aslinya muslim. Saya pernah ke pasar Kobong malam-malam itu, bukan pernah, sering ya dulu waktu saya kuliah di Jakarta itu kalau pulang pakai ini kereta, pulang jam 3 nanti lewat pakai tesen, pakai mobil apa itu mangkang itu lewat itu apa pasar Kobong itu nyembelih itu kayaknya mungkin nggak pakai bismillah, wong satu ini berapa itu satu putaran itu 20 ayam itu hampir set. Nah itu kan yang di pasar semacam itu. Maka bagi orang-orang yang tidak menggunakan hadis ini ya kayaknya wah itu ora bismillah, ora halal gitu. Cuma ya susah kalau kita begitu. Kayaknya hadis ini menjadi penak ini. Jadi insya Allah yang nyembelih itu orang muslim lah. Orang non muslim sini kan Cina, nggak mungkin Cina nyembelih pekerja kasar semacam itu kan. Jadi insya Allah kita beli ayam di pasar atau di mana, meskipun tadi cara menyembelihnya itu semacam itu ya mudah-mudahan tetap kita ini ya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Babul udhuhi wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى